Halo, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya, aku lagi ada di toko buah ya teman-teman. Ini aku lagi pilih-pilih buah mangga, karena di daerah aku itu lagi musimnya buah mangga. Nah, kalau di daerah teman-teman sendiri itu lagi musim buah apa? Karena di tempatku ini lagi musim, jadi buah mangga itu lumayan murah ya teman-teman. 1 kilonya cuma 10 ribuan aja. Jadi tuh kalau aku beli buah itu ya teman-teman, nggak mesti harus buah apa, yang penting itu yang lagi murah aja, yang lagi musim pasti itu aku beli. Nggak mesti yang harus mahal-mahal juga. Nah oke, lanjut ya teman-teman. Ini aku udah nyampe rumah. Tadi itu aku sekalian belanja mingguan ke pasar. Nah ini aku beli lenca ya teman-teman. Ini tuh seperapatnya 5.000. Nah lanjut lagi aku beli juga toge. Toge itu aku beli 2.000. Beli sawi putih dan kol itu 2 kilo 15.000. Nah aku juga beli tomat. Ini tomat itu 1 kilonya berapa ya tadi ya, antara 8 dan 10 ribuan. Ini aku juga beli tahu putih ya teman-teman, karena besok itu rencananya aku pengen masak tahu dipepes gitu ya, pepes tahu. Nah lanjut lagi, ini aku beli ayam cuma sebelah ya teman-teman, harganya 28.000. Ini aku bagi dua ayamnya karena nanti aku akan masak 2 kali. Lanjut, ini aku juga beli pisang ya teman-teman. Pisangnya harganya cuma 5.000 rupiah. Dan ini tuh mangga yang tadi aku pilih-pilih di toko buah. Nah ini juga aku beli daun bawang ya teman-teman, sama seledri. Itu tuh aku beli 2.000 rupiah. Ini aku beli kemangi, ini buat besok bikin pepes tahu. Dan gak ketinggalan juga beli sesim ya teman-teman. Ini aku belanja habis 90 ribuan ya teman-teman, ini untuk beberapa hari ke depan. Dan untuk kali ini aku tuh nggak beli timun ya teman-teman. Biasanya itu setiap belanja mingguan aku wajib banget beli timun. Kenapa? Karena aku tuh sama pak suami kalau makan itu wajib banget ada lalap mentahnya. Nah yang paling enak tuh kan dimakan mentah cuma timun ya teman-teman. Nah jadi aku ganti sama sayuran yang lain aja. Oke lanjut ya teman-teman, ini tuh keesokan harinya, ini tuh subuh-subuh setelah habis sholat subuh kita lanjut ke dapur ya teman-teman. Ini pak suami lagi ngadonin untuk pepes tahu ya teman-teman. Tahu putihnya sudah dibejek-bejek, lanjut dikasih daun kemangi, irisan tomat, bawang merah dan juga cabai merah. Ini udah dikasih garam ya teman-teman. Ini lanjut dibungkus pakai daun pisang. Nah daun pisangnya itu udah digarang dulu ya di atas kompor, biar lemes gitu dan gampang juga ngelipetnya. Oh ya ini pak suami ya teman-teman yang masak. Kita bagi tugas aja biar cepet kelar, karena ini tuh buru-buru banget, biar semuanya selesai tepat pada waktunya, karena pak suami itu berangkatnya jam 6 pagi. Oke, ini lanjut dikukus ya teman-teman. Sebelumnya dangdangnya itu udah dipanasin dulu. Nah, kita tutup sambil nunggu matang. Oke ya teman-teman, jadi di video kali ini tuh aku mau sharing ke teman-teman gimana sih tipsnya memulai gaya hidup minimalis anti stres. Oke teman-teman, kita langsung aja. Tips pertama dari aku itu, kita harus tentukan niat dan tujuan kita dulu ya teman-teman. Kalau kita sudah menentukan niat dan tujuan kita untuk apa, misalkan kita mau memulai hidup minimalis, jangan sampai keinginan kita untuk memulai hidup minimalis itu cuma keinginan sesaat ya teman-teman. Jadi keinginannya itu nggak kuat ya teman-teman, cuma sekedar mengikuti karena sedang tren. Pokoknya jangan sampai gitu ya teman-teman. Kita harus punya niat yang kuat untuk menjalani gaya hidup minimalis. Nah kalau kita niatnya nggak kuat,
kita tuh bakal ngejalaninya cuma setengah-setengah dan nggak konsisten gitu ya teman-teman. Jadi yang punya niat ingin memulai gaya hidup minimalis, yuk kita terus belajar dan jangan lelah dalam menjalani setiap prosesnya. Kita harus fokuskan pada niat kita, gimana sih menjalani gaya hidup minimalis itu. Misalkan tujuannya untuk agar hidup kita itu lebih sehat dari segala hal. Oke, kita langsung aja ya teman-teman lanjut ke tips yang kedua dari aku, yaitu jangan buru-buru mendeklutter seluruh barang-barang kita. Kenapa? Karena tujuan decluttering itu adalah memilih barang-barang yang kita miliki agar menyisakan barang-barang yang kita butuhkan saja. Nah, terkadang dari sebagian banyak orang pengennya tuh buru-buru aja ya teman-teman. Pengen langsung melihat ruangan-ruangan di rumah kita itu tertata rapi, dan pengen banget langsung ngelihat ruangan-ruangan di rumah kita itu tidak dipenuhi barang-barang lagi. Oh ya, sebelumnya aku mohon maaf ya teman-teman kalau dubbing aku itu sedikit berisik karena di lingkungan di tempat tinggal aku itu banyak anak-anak yang bermain. Jadi kalau aku lagi dubbing itu nggak bisa nunggu sepi karena selalu rame, banyak anak-anak main di depan kontrakan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pembahasan. Jadi semuanya itu butuh proses ya teman-teman, gak ada yang instan. Begitupun dengan decluttering ya teman-teman. Decluttering itu juga merupakan sebuah proses. Jadi kita ngelakuin declutteringnya itu secara bertahap aja ya teman-teman. Karena melakukan decluttering secara besar-besaran tanpa perencanaan itu juga hanya menimbulkan kita stres aja ya teman-teman. Jadi kalau saran dari aku ya teman-teman buat pemula, jadi nikmatin aja setiap prosesnya, jangan memaksakan diri melakukan decluttering itu dalam satu waktu ya teman-teman. Perlahan aja tapi secara konsisten. Nah, kita lanjut lagi ke tips yang ketiga ya teman-teman. Tips dari aku yaitu fokus dulu pada diri sendiri ya teman-teman. Gimana sih fokus dulu sama diri sendiri? Yaitu kita harus fokus pada diri sendiri daripada membandingkan cara-cara orang lain dalam menjalani gaya hidup minimalis. Jadi maksud aku tuh kayak gini ya teman-teman, karena kan setiap standar kehidupan orang-orang itu kan beda-beda ya gitu ya. Jadi kita itu nggak harus mengikuti cara-cara orang lain dalam menjalani gaya hidup minimalis. Nah, kalau kita itu jalani aja dulu semuanya, harus kita ikuti dan kita sesuaikan dengan standar hidup kita masing-masing ya teman-teman. Pokoknya kita harus fokus dengan apa yang kita bisa aja ya teman-teman. Kita bisanya ngelakuin apa dalam gaya hidup minimalis, ya udah kita lakuin. Nah, satu yang harus diingat ya teman-teman, emang sih memulai itu sulit ya teman-teman, tapi konsisten itu ternyata lebih sulit. Oke teman-teman, tips selanjutnya dari aku yaitu kita harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya teman-teman. Karena di zaman era serba digital kayak gini ya teman-teman, serba canggih, kita belanja itu nggak perlu kita keluar rumah, kita tinggal buka HP dan klik-klik aja di marketplace tanpa pikir panjang, tahu-tahu di rumah itu udah banyak banget numpuk barang ya teman-teman, yang akhirnya menjadikan kita konsumtif ya teman-teman. Jadi bagi yang baru mau memulai gaya hidup minimalis itu, kita harus belajar mengenali diri kita sendiri dengan mengetahui apa sih yang kita butuhin dan apa sih yang kita inginkan. Jangan sampai ya teman-teman, keinginan itu mengalahkan semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke tips yang terakhir, yaitu tips dari aku selalu bersyukur dan selalu merasa cukup. Kenapa? Karena gaya hidup minimalis itu bukan gaya tren sesaat ya teman-teman, bukan juga seberapa banyak barang yang kita miliki, tapi lebih dari sekedar itu, kita harus rubah pemikiran kita ya teman-teman. Karena seberapa pun banyak barang yang kita miliki, kalau kita tidak merasa cukup, itu membuat kita tidak bersyukur. Kita sering merasa kekurangan yang padahal kita memiliki segalanya. Selain itu, kita akan mudah merasa cemas ya teman-teman, karena kita hanya fokus pada barang yang belum kita miliki. Nah itu dia teman-teman 5 tips dari aku.
yaitu tips gimana caranya memulai gaya hidup minimalis dengan anti stres. Semoga tips dari aku ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mampir di setiap video-video aku. Mohon maaf ya teman-teman bila masih banyak kekurangan karena aku hanya manusia biasa, dan mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya bila ada kata-kata atau ucapan yang tidak sopan. Dan semoga channel aku ini bisa terus berkembang ya teman-teman. Sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.